Dua bocah di Grobogan terkena ledakan mercon seberat 2 kg. Akibat ledakan, bangunan rumah hancur dan porak-poranda, sementara 2 kendaraan rusak berat. Dua bocah warga desa Tambirrejo, Kecamatan Toroh, Grobogan, Jawa Tengah, dilarikan warga ke rumah sakit usai terkena ledakan mercon seberat 2 kg. Kerasnya ledakan mercon bahkan membuat rumah hancur porak-poranda. Selain itu, sebuah mobil dan motor yang terparkir di rumah juga rusak parah. Menurut warga, kejadian bermula saat kedua korban bersama seorang rekan lainnya meracik mercon dari bubuk mesiu yang dibeli secara online. Tiba-tiba mercon meledak dan membuat warga sekitar panik. Saat kejadian, pemilik rumah sedang berada di sawah. Saya sedang di kebun. Ya, yang di rumah? Yang ada di rumah cuma satu orang, satu orang, anak saya sendiri. Tapi yang main petasan itu? Yang main petasan itu temannya dari anak saya. Dua korban saat ini masih dirawat di rumah sakit, sementara satu orang lain yang merupakan anak pemilik rumah berhasil selamat. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustama Nusantara, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa, libur panjang Imlek, Bandung masih menjadi tempat wisata favorit bagi warga Jabodetabek. Kereta cepat Wush pun diserbu warga hingga terjadi peningkatan penumpang 20% dibanding hari biasa. Ribuan warga Jakarta dan sekitarnya memadati area keberangkatan stasiun KCC Halim Makassar, Jakarta Timur. Mereka berbondong-bondong melakukan perjalanan menuju kawasan Bandung, Jawa Barat. Libur panjang akhir pekan dan tahun baru Imlek yang berlangsung selama 4 hari langsung dimanfaatkan warga untuk berlibur bersama keluarga. Bahkan jumlah penumpang sudah mengalami peningkatan sebesar 20% sejak Sabtu kemarin hingga 25.678 orang. Memasuki Minggu, tanggal 15 Februari 2026, hingga pagi hari ini tercatat lebih dari 11.000 tiket yang telah terjual, dan jumlahnya diprediksi akan mencapai 23.000 penumpang dalam satu hari hingga keberangkatan terakhir. Peningkatan ini menunjukkan antusiasme masyarakat yang tetap tinggi terhadap layanan Wush di momen periode libur panjang kali ini. Untuk memastikan seluruh operasional berjalan aman dan lancar dengan kesiapan sarana dan prasarana, serta optimalisasi petugas seluruh stasiun, KCIC juga menyiagakan puluhan petugas guna memastikan kelancaran arus penumpang dan menjaga kualitas pelayanan. Dari Jakarta, Rizky Falovi, iNews melaporkan. Libur panjang Imlek, terminal bus Kampung Rambutan Ciracas, Jakarta Timur juga dipadati calon penumpang. Warga Jakarta dan sekitarnya memanfaatkan waktu libur panjang untuk pulang ke kampung halaman. Area keberangkatan terminal bis Kampung Rambutan Ciracas, Jakarta Timur dipadati calon penumpang. Mereka berbondong-bondong pulang ke kampung halamannya masing-masing dalam momen libur panjang akhir pekan dan tahun baru Imlek yang berlangsung hingga Selasa mendatang. Salah satu penumpang mengatakan bahwa momen libur panjang ini sengaja ia manfaatkan untuk pergi berlibur bersama keluarga. Saya mau mudik ke Riau, ya daerah Indragiri Hulu. Sama keluarga? Sama keluarga. Ini dalam rangka libur panjang? Dalam rangka libur panjang. Kebetulan juga kan sekarang mau munggahan, jadi sekalian libur panjang sekalian munggahan. Diperkirakan peningkatan penumpang masih akan terjadi hingga Senin. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, lonjakan penumpang juga terjadi di stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat. Hari ini sebanyak 21.440 penumpang berangkat dari stasiun Pasar Senen ke sejumlah daerah di Pulau Jawa. Angka ini meningkat dibandingkan hari-hari normal. Sementara itu arus kedatangan juga diprediksi meningkat. Puncak kedatangan diperkirakan akan terjadi pada tanggal 17 Februari, di mana sebanyak 36.000 penumpang diproyeksikan tiba di wilayah Daob 1 Jakarta. Hari ini tanggal 16 Februari, penumpang yang berangkat dari stasiun-stasiun di wilayah Daob 1 Jakarta ke berbagai kota
Jumlahnya tercatat 21.440 penumpang, sedangkan untuk kedatangannya 29.275 penumpang. Nah, ini penumpang yang datang atau yang balik hari ini sampai nanti besok tanggal 17 dan nanti sampai tanggal 18 ini juga. Dan untuk mengetahui kondisi terkini, kita telah terhubung dengan rekan Wenda Nura di Stasiun Pasar Senen, Jakarta. Selamat siang, Wenda. Bagaimana kepadatan penumpang di sana? Ya, selamat siang Reza dan juga pemirsa. Kepadatan penumpang memang sudah mulai terjadi di Stasiun Pasar Senen di momen libur panjang Imlek dan jelang Ramadan. Dan pada hari ini, tanggal 16 Februari 2026, dari pihak KAI ini menyampaikan bahwa akan diberangkatkan sebanyak 21.440 penumpang dari daerah operasi 1, yakni ada Stasiun Pasar Senen dan juga Stasiun Gambir untuk di Jakarta. Dan bisa dilihat Reza dan juga pemirsa, suasana pada saat ini di Stasiun Pasar Senen memang nampak ramai, namun memang masih dalam kondisi yang kondusif begitu. Dan untuk angka keberangkatan tertinggi di momen libur panjang Imlek dan jelang Ramadan ini sudah terjadi pada tanggal 14 Februari 2026 lalu, di mana di di daerah operasi 1 PT KAI Jakarta ini sudah memberangkatkan lebih dari 40.000 penumpang ke beberapa daerah tujuannya, dan memang daerah Yogyakarta juga Semarang ini masih menjadi tujuan favorit dari penumpang yang berangkat dari daerah operasi 1 PT KAI. Dan sedangkan untuk angka kedatangan tertinggi ini diprediksi akan terjadi besok tanggal 17 Februari 2026, di mana akan ada 36.000 penumpang yang akan tiba di daerah operasi 1 PT KAI Jakarta. Namun untuk tanggal 18 Februari pun angka kedatangan ini masih tinggi, yakni mencapai 30.000 penumpang yang akan tiba di daerah operasi 1. Dan tentunya untuk mengantisipasi lonjakan penumpang di momen libur panjang ini, dari PT KAI juga sudah menyiapkan ada 9 kereta api tambahan. Namun memang dari ke-9 kereta api tambahan tersebut ini berangkat dari Stasiun Gambir. Dan dari pihak manajer Humas PT KAI daerah operasi 1 ini menghimbau untuk Anda calon penumpang yang akan berangkat dari stasiun manapun, ini disarankan untuk tiba lebih awal dan juga untuk mengantisipasi kepadatan lalu lintas agar tidak terlambat untuk menaiki kereta tujuannya, dan juga untuk mempermudah proses check-in, terutama untuk di Stasiun Pasar Senen juga saat ini sudah dipermudah dengan adanya fitur face recognition, di mana hal tersebut ini masih terus digaungkan oleh pihak PT KAI agar mempercepat proses check-in agar tidak ada penumpukan juga penumpang di proses check-in. Sementara demikian, Reza. Baik, terima kasih Wenda Nura. Selamat siang, selamat bertugas kembali.